Halo pejuang CPNS, sudah sebatas mana persiapan tes SKD-nya? Di channel Bahas Soal, kita akan membedah buku-buku CPNS bestseller. Pembahasan ini mengenai tes karakteristik pribadi. Kita langsung ke soal pertama. Menurut Anda, kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan adalah A. Suatu keharusan yang dilakukan, B. Suatu kebanggaan dalam hidup, C. Menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari, D. Menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan, E. Menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Kita lihat soalnya. Terdapat kata-kata kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Maka yang dilihat di sini adalah aspek profesionalisme. Kita lihat poin-poinnya. Kita cari poin yang ada sangkutnya dengan aspek profesionalisme. Yang pertama, suatu keharusan yang dilakukan. Nah, jadi menurut poin A ini, kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu adalah keharusan. Poin A terdapat aspek profesionalisme. Kita lihat poin B, suatu kebanggaan, tidak ada aspek profesionalismenya ya, suatu kebanggaan dalam hidup. Ini tidak mencerminkan adanya aspek profesionalisme. Yang C, menjadi penyemangat yang dilakukan lebih baik di kemudian hari. Nah, poin C ini lebih baik daripada poin B. Kita lihat poin D, menjadi kunci untuk menghadapi tantangan. Saya rasa poin D ini tidak ada aspek profesionalismenya. Dan poin E, kita lihat poin E, menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Saya rasa kalau poin E ini mencari perhatian, bukan aspek profesionalisme. Maka yang tepat adalah poin A, suatu keharusan. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu adalah keharusan. Poin A ini lebih baik dibandingkan poin C ya, yang hanya sekedar menjadi penyemangat tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, Anda adalah seorang manajer kafe yang berpengalaman. Karena banyaknya bermunculan usaha serupa di sekitar kafe Anda, nilai penjualan Anda mengalami penurunan drastis. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan kafe termasuk para karyawan. Agar angka penjualan kafe kembali naik, yang Anda lakukan adalah A. Menyebarkan brosur diskon terbatas di berbagai sudut kota. B. Sebagai manajer, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. C. Meminta semua karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. D. Mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan yang baru. E. Meminta pendapat karyawan mengenai hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Perhatikan soal, di sini posisi kita sebagai manajer kafe yang berpengalaman. Artinya kalau sebagai posisi sebagai pemimpin atau manajer, di sini kita harus dapat merangkul anggota-anggota lain. Jadi yang dilihat adalah aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Dan permasalahannya terjadi penurunan drastis. Penjualannya mengalami penurunan drastis. Kita lihat mulai dari poin A terlebih dahulu, yaitu menyebarkan brosur diskon terbatas di berbagai sudut kota. Menyebarkan brosur diskon itu tidak selamanya dapat kita memberi diskon. Dan itu belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan tadi. Kita lihat dulu poin B. Sebagai manajer, saya akan mengikuti arahan atasan. Berarti kalau poin B ini tidak ada solusi yang diberikan. Masih tanda tanya. Solusi apa supaya penjualannya kembali naik? Kita lihat poin C.
meminta semua karyawan lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Betul, peningkatan kualitas pelayanan ini memang seharusnya sudah dilakukan. Jadi poin C ini menurut saya lebih baik dibandingkan poin B. Kita lihat dulu yang D. Yang D mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan yang baru. Nah, mengajak karyawan mendiskusikan berarti ada kemampuan untuk menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Kita lihat poin E, meminta pendapat karyawan mengenai hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Meminta pendapat karyawan, ini sudah termasuk mendiskusikan strategi ya. Jadi poin D yang mendiskusikan strategi ini sudah mencakup poin E yang meminta pendapat karyawan. Dan poin D ini mendiskusikan strategi berarti sudah termasuk tadi apakah menyebarkan brosur diskon seperti poin A tadi, ataukah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, strategi apa yang harus dilakukan nantinya. Dan pada saat mendiskusikan nanti kita juga akan meminta arahan dari atasan. Jadi soal nomor 2 ini yang memiliki poin 5 adalah terdapat pada poin D, karena poin D ini sudah mencakup poin A, B, C, dan E. Oke. Nomor 3, maraknya berita hoaks di media sosial yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda terkait hal ini: A. Mengenali alamat situs berita akurat atau tidaknya. B. Sekedar membaca informasi yang ada tanpa ikut berkomentar di dalamnya. C. Membatasi penggunaan media sosial kecuali untuk hal-hal yang penting saja. D. Mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarkannya. E. Membaca informasi secara menyeluruh sebelum memutuskan kebenaran berita tersebut. Soal nomor 3 ini soal yang sering keluar pada tes CPNS. Kita perhatikan, jadi di sini ada berita hoaks di media sosial. Yang ditanyakan adalah sikap kita terhadap berita hoaks tersebut. Berarti kalau ditanyakan sikap, ada action, ada aksi yang harus kita lakukan. Kita lihat poin A, mengenali alamat situs akurat atau tidaknya. Berarti ada action yang kita lakukan di sini. Mengenali alamat situs itu dulu secara akurat. Oke, poin B, sekedar membaca informasi yang ada tanpa ikut berkomentar di dalamnya. Poin B ini tidak ada aksi atau tidak ada action apa yang harus dilakukan. Jadi poin B ini kita coret. Ya, poin C, membatasi penggunaan media sosial kecuali untuk hal-hal yang penting saja. Poin C ini ada action yang dilakukan tetapi tidak memberikan solusi. Kita lihat poin D, mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarkannya. Poin D ini lebih baik ya dibandingkan poin B tadi yang hanya sekedar membaca, dan poin C yang membatasi penggunaan. Jadi mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarkannya. Kita lihat dulu poin E, membaca informasi secara menyeluruh sebelum memutuskan kebenaran tersebut. Nah, poin E ini tadi sudah termasuk di dalam poin A yang mengenali alamat situs berita akurat atau tidaknya. Jadi poin A ini sudah mencakup poin E. Kita lihat dulu antara D dan A. Poin D tadi mengecek kebenaran. Nah, poin D ini sudah termasuk dalam poin A, mengenali alamat situs dulu akurat atau tidak. Jadi yang benar adalah poin A, karena poin A ini sudah termasuk poin D dan poin E. Kenapa tidak poin B? Poin B tadi
sudah jelas tidak ada aksinya di situ. Di poin C sudah ada aksinya tetapi tidak ada solusi. Oke. Soal nomor 4, tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim: A. Mempelajari tugas serupa secara mandiri, baru membagikan pengetahuan saya pada anggota tim. B. Meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut, baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. D. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. E. Meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Kita perhatikan soal. Di sini posisi kita sebagai ketua tim yang memiliki proyek besar, deadline yang cukup ketat, dan tugas ini belum pernah tim kita kerjakan sebelumnya. Jadi yang dilihat adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Bagaimana kita sebagai ketua tim dapat merangkul anggota-anggota lain dan bekerja sama sebagai kelompok, sebagai teamwork. Di poin A, mempelajari tugas secara mandiri, ini masih kelihatan individual. Tidak ada kerjasama kelompoknya. Kita lihat poin B, meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek. Jadi tiap anggota tim mempelajarinya proyek. Berarti masih kelihatan individual. Sama dengan poin A. Kita lihat poin C, mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi kesulitan dengan cara musyawarah. Di poin C ini jelas ada kerjasama dalam kelompoknya, ada kerjasama dalam teamworknya. Kalau ada kesulitan nanti kita musyawarah. Tapi kita tampung dulu, kita lihat poin D dan poin E. Di poin D kita meminta bantuan senior. Itu boleh-boleh saja asalkan betul-betul kepepet atau tidak ada jalan keluar lain. Kita lihat dulu poin E, meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dulu. Kalau di poin E ini sedikit kurang profesional. Masih mendingan di poin D tadi, meminta bantuan senior. Nah, tadi pilihannya tinggal C dan D. Ingat, kalau kita sebagai ketua tim harus ada kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, maka hal ini soal nomor 4, poin 5 ada pada C, yaitu mengerjakan proyek bersama-sama sesuai kemampuan dan kalau ada kesulitan dimusyawarahkan. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 5, belakangan beredar kabar di kantor Anda bahwa sebagian pegawai yang memiliki penjualan terendah akan mendapatkan pengurangan gaji maksimal sesuai dengan hasil rapat evaluasi kerja yang akan diumumkan akhir bulan ini. Sikap Anda terkait hal ini: A. Merasa cemas karena hasil penjualan bulan ini mungkin tidak sebaik yang diharapkan. B. Tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. C. Mencari informasi dari atasan terkait hasil evaluasi kerja agar bisa bersiap-siap jika saya termasuk dalam daftar pegawai yang mendapat pengurangan gaji. D. Tidak terlalu khawatir karena berita tersebut bisa saja tidak benar. E. Tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan bulan ini.
Perhatikan soalnya. Di sini terdapat rumor bahwa penjualan terendah akan dikurangi gajinya. Jadi dalam soal ini kita memposisikan diri bagaimana jika kita salah satu pegawai yang akan dikurangi gajinya. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Kita lihat poin A. Di poin A ini merasa cemas. Sudah jelas jawabannya bukan poin A. Karena beredar kabar tadi itu baru sebatas rumor. Dan kita belum tentu juga termasuk pegawai yang akan dikurangi gajinya. Jadi jangan cemas dulu. Poin B, tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut baru ambil tindakan. Nah, poin B ini masuk akal karena kita tenang dulu. Pastikan dulu kebenarannya. Karena berita tadi baru sebatas rumor dan kita belum tentu salah satu pegawai yang akan dikurangi gajinya. Kita lihat poin C. Poin C ini mencari informasi dari atasan. Nah, poin C ini sudah termasuk dalam poin B tadi ya. Poin B sudah mencakup poin C. Karena di poin B tadi tetap tenang dan memastikan kebenaran. Memastikan kebenaran itu dengan cara apa? Termasuk mencari informasi dari atasan. Oke, kita lihat poin D. Poin D ini tidak terlalu khawatir karena berita tersebut bisa saja tidak benar. Tidak terlalu khawatir berarti poin D ini contoh pegawai yang terlalu santai dan tidak ambil pusing. Kita coret poin D. Poin A dan poin D kita coret. Kita lihat poin E. Tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin. Ini merupakan poin E ini kan merupakan penilaian pribadi, penilaian individual, tapi belum tentu di mata atasannya seperti itu ya kan. Tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin. Masih terlalu santai sama dengan hal poin D tadi. Poin D dan E ini kita coret, poin A kita coret. Jadi jawabannya antara poin B dan poin C. Di poin B ini memastikan kebenaran. Memastikan kebenaran ini bisa dengan cara mencari informasi dari atasan seperti yang dijelaskan di poin C. Jadi poin C tadi sudah termasuk di dalam poin B. Maka jawabannya yang memiliki poin 5 yaitu terdapat pada poin B. Jangan lupa subscribe YouTube Bahas Soal dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Bahas Soal. Nanti bagi yang mau bukunya samaan, bisa cek keranjang kuning yang ada di TikTok. Terima kasih.